Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Ahmad Effendi, NPM 2331307. Sebelumnya saya izin mempresentasikan tugas UTS pada malam ini, yaitu tentang di sini untuk perkembangan teknologi di bidang elektronika semakin berkembang pesat dan berpengaruh terhadap pembuatan alat-alat canggih. Hal tersebut dapat menciptakan alat yang dapat bekerja secara otomatis, cepat, tepat, dan memiliki ketelitian tinggi, sehingga dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia menjadi lebih praktis. Perkembangan teknologi tersebut mendorong kehidupan manusia untuk hal-hal yang otomatis, sehingga dapat mempermudah pekerjaan manusia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi otomatisasi dalam semua sektor yang tidak dapat dihindari, sehingga pengguna dan awal manual bergeser ke otomatisasi. Jadi otomatisasi ini sangat-sangat keren ya sekarang ya. Untuk analisis perancangan kita ada di sensor ultrasonik. Untuk motor DC ini sebagai input masuk ke microcontroller Arduino Uno. Ada juga catu daya di sini masuk ke microcontroller Arduino Uno. Lalu menghasilkan RTC, L2C LCD dan juga LCD 16x2. Untuk perancangan sensor ultrasonik seperti ini di Arduino-nya. Nanti dibikin seperti ini ya. Ini untuk beberapa kasus. Untuk perancangan rangkaian LED seperti ini. Untuk rangkaian motor DC, perancangan real time clock, perancangan buzzer, dan juga rangkaian perangkat keras secara keseluruhan. Ini terdapat 14 port output, yaitu port 1 RX, 2 TX, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12 ya, sampai 13, dan 6 port analog input yaitu A0, A1, A2, A3, A4 dan A5. Pemasangan komponen pada microcontroller dapat dilihat di gambar ini. Ya, kayak gini. Jadi di sini ada Arduino, ada breadboard, di sini ada sensor dan kawan-kawan. Alat dan bahan yang dibutuhkan di sini nomor 1 ada Arduino Uno, ada sensor RTC, ada sensor ultrasonic HC SR04, ada LCD 16x2, ada modul I2C LCD, ada motor DC, ada kabel PIS, ada kaleng Willow 240 mili, ada kabel jumper, ada black box, double tape, dan light. Untuk tahapan penerapan sebuah program dan mekanika dalam pembangunan sistem, implementasi dibuat berdasarkan hasil dari suatu analisis serta desain arsitektur yang terinci terhadap suatu sistem yang sedang berjalan. Sistem pemberi pakan ikan otomatis ini terdiri dari satu buah motor DC, RTC, dan satu buah microcontroller Arduino Uno. Berfungsi sebagai waktu pada microcontroller Arduino, motor DC 12N20 berfungsi sebagai penggerak untuk pakan ikan. LCD berfungsi sebagai penampil waktu dan microcontroller Arduino sebagai otak dan pemroses seluruh komponen sistem. Pemasangan alat pemberi pakan ke akuarium bisa dilihat seperti pada di gambar ini. Alat pemberi pakan ikan hias ini diletakkan pada bagian samping akuarium supaya keindahan ikan di dalam akuarium tetap terlihat ya, kayak gini. Jadi dipasang di sampingnya. Untuk pengajuan catu daya itu pengujian ya dilakukan untuk mengetahui apakah semua komponen terhubung dan dapat menerima semua sumber tegangan dengan baik dan menghindari perkabelan yang buruk atau terputus sehingga ada satu komponen yang tidak menyala. Untuk pengujian microcontrollernya kita seperti ini, ada titik pengukuran logika pemrograman tegangan dan terbaca ya. Di sini pin 1, pin 2, logikanya 1, program 0, tegangan 5 volt dan terbaca 0. Di sini pengujian diukurlah tegangan pin 1 dan pin 2. Jika dilihat dari tabel, pin 1 yang diberi logika high memiliki tegangan output sebesar 5 VDA, sedangkan pin 2 diberi logika low memiliki tegangan output 0 VDC ya, VDC.
Pengujian motor DC. Untuk pengujian motor DC itu dilakukan karena berbagai pergerakan mekanik agar pakan ikan dapat keluar dari wadah penampung, maka motor harus dilakukan pengujian agar pakan ikan dapat keluar. Dari hasil pengujian diambil contoh 6 kali penjadwalan dan selisih tiap waktu adalah 5 menit dan mensimulasikan jam makan pagi dan sore pada ikan. Motor DC 12N20 berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan pada sistem bekerja. Ini untuk pengujiannya. Pengujian sensor ultrasonik. Dari data telah diuji, maka dapat diketahui bahwa selisih dari sensor jarak sebenarnya tidak terpaut jauh atau masih bisa dikatakan toleransi kesalahan, sehingga sensor jarak berfungsi dengan baik pada sistem ini. Bisa dilihat untuk itu selisihnya masih pada toleransi ya. 1, 2, 3 sampai 10 ini di 2, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 dan sebagainya ini ya. Untuk pengujian LCD dimasukkan agar dapat mengetahui bahwa LCD mampu menampilkan informasi dengan baik sesuai yang diharapkan. Seperti ini contohnya, ada minggu, ada jamnya, ada sisa pakannya berapa persen gitu ya. Untuk pengujian RTC-nya kita ada di jam-jamnya. Untuk simulasi jam makan seperti ini, bahwa pengujian alat yang dilakukan sebanyak 10 kali pada percobaan jam RTC dengan jam digital, perbedaan waktu selama 1 menit dikatakan lebih lambat 1 menit dibandingkan jam digital handphone. Itu terjadi karena saat download program RTC membutuhkan waktu proses dan microcontroller untuk menginisialisasikan pin dan menyelesaikan prosesnya. Gambar dari RTC yang menyala saat diberikan tegangan. Untuk kesimpulannya, setelah dilakukan berbagai pengujian dan analisa, setiap rancangan alat memberi pakan ikan hias di akuarium secara otomatis, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Sistem yang mempermudah pekerjaan manusia untuk memberi pakan ikan secara otomatis, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi ngasih makan kayak gitu ya. Arduino Uno memiliki 4 bagian, yaitu satu daya, sistem minimum, rangkaian motor DC, dan program. Satu daya berfungsi sebagai penyuplai tegangan. Untuk sistem minimum berupa rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pengolah data dan microcontroller Arduino Uno sebagai pusat kendali. Rangkaian motor DC 12N20 yang berfungsi untuk mengatur dalam pemberian pakan ikan dan program yang berfungsi untuk mengatur microcontroller sehingga alat dapat bekerja sesuai dengan fitur yang ditawarkan. Untuk kerja dari alat pemberi pakan ikan hias di akuarium secara otomatis berbasis microcontroller, Arduino Uno telah menunjukkan hasil yang sesuai dengan perencanaan, yaitu alat dapat memberikan pakan ikan secara otomatis pada waktu yang ditentukan. Baik, terima kasih.